Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Onesimau, NIM 21120288. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari nomor 1, yaitu program sederhana menggunakan MPI-Send dan MPI-Receive. Yang pertama, penjelasan untuk kode program. Di sini yang pertama include studio.h dan include mpi.h. Artinya sertakan file header yang diperlukan untuk input atau output standar dan fungsi MPI. Kemudian yang berikut lagi MPI init, artinya inisialisasi lingkungan MPI. Yang berikut lagi MPI command rank, artinya mendapatkan peringkat atau ID dari proses saat ini. MPI command size, artinya dapatkan jumlah total proses. If size, artinya periksa apakah setidaknya ada 2 proses. Jika tidak cetak, pesan kesalahan dan keluar. Yang berikut lagi, proses pengirim atau peringkat 0 digunakan MPI send untuk mengirim bilangan bulat atau data ke proses penerima peringkat 1. Yang berikut lagi, proses penerima peringkat 1 digunakan MPI receive untuk menerima data yang dikirim oleh proses pengirim. Yang berikut lagi, MPI finalis, artinya menyelesaikan lingkungan MPI. Kemudian yang berikut lagi, program ini akan menampilkan pesan yang menunjukkan komunikasi antar proses. Untuk hasil programnya, kita ke kode blok. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi kode blok versi 20.03. Nah, di sini klik file, kemudian open. Lalu di sini untuk project soal nomor 1 saya kasih nama dengan UAS 1. Kemudian open. Nah, di sini langsung saja kita running. Oke. Kemudian open. Nah, di sini saya close. Kemudian double klik di main.cpp, lalu running. Maka hasil programnya akan tampil seperti ini, teman-teman. Kemudian sekarang ke yang berikut lagi, nomor 2. Nomor 2 itu perbedaan antara pengguna eksplisit sinkronisasi dan implisit sinkronisasi, yaitu yang pertama, A. Eksplisit sinkronisasi, pengguna secara eksplisit mengendalikan dan menyinkronkan proses atau direct. Ini biasanya melibatkan penggunaan operasi semafor atau mutex untuk mengelola akses ke sumber daya bersama. Kemudian yang berikut, implisit sinkronisasi, artinya sistem atau bahasa pemrograman secara otomatis mengelola sinkronisasi antara proses atau direct. Misalnya, beberapa bahasa pemrograman atau lingkungan runtime dapat mengatur penguncian dan pembebasan secara otomatis tanpa intervensi eksplisit pengguna. Kemudian yang berikut, perbandingan penggunaan.
Yang pertama, explicit sinkronisasi. Lebih kompleks karena melibatkan std mutex dan std condition variable. Yang berikut memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang sinkronisasi antar direct. Kemudian yang berikut lebih aman dalam beberapa kasus ketika kontrol yang tepat atas pemrosesan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, implisit sinkronisasi. Yang pertama, lebih sederhana karena menggunakan std atomik. Yang kedua, kurang eksplisit dalam kontrol sinkronisasi dan dapat menyebabkan busy waiting atau loop terus-menerus dalam beberapa kasus. Kemudian yang berikut lagi, lebih cepat dan lebih mudah digunakan dalam skenario sederhana. Untuk hasil programnya, kita kembali ke kode blok, kemudian di sini kita klik kanan close project, lalu kita klik file, open, kemudian di sini kita panggil folder yang kedua UAS2. Langsung saja kita running. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan hasil hello world I am rank processor number. Oke. Sekarang yang berikut, yang ketiga adalah program untuk implementasi kolektif komunikasi dengan penggunaan global produk, yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk kode programnya. Include MPI.h, artinya sertakan perpustakaan MPI untuk pemrograman paralel. Yang berikut int main, int argc char, artinya fungsi utama dengan argumen baris perintah untuk MPI. Kemudian yang berikut MPI init, artinya inisialisasi MPI. MPI command rel, artinya dapatkan peringkat proses saat ini. MPI command size, artinya dapatkan jumlah total proses. In local value, artinya tetapkan nilai lokal untuk setiap proses atau untuk mempermudah kami menggunakan peringkat /1. Int global produk, artinya inisialisasi variabel produk global. Kemudian yang berikut MPI reduce, melakukan operasi produk global menggunakan MPI reduce, hasilnya disimpan dalam variabel global produk dan proses dengan peringkat 0. Kemudian yang berikut lagi if rank, artinya hasil hanya proses dengan peringkat 0 yang mencetak hasilnya. Kemudian yang berikut lagi MPI finalis, artinya menyelesaikan MPI. Nah, untuk kode programnya kita kembali ke kode blocks, kemudian klik kanan close project, lalu kita ke file, pilih open. Nah, di sini kita panggil folder yang ketiga, yaitu di sini saya kasih nama dengan UAS3. Klik open. Kemudian kita running. Oke. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Di sini program akan menampilkan proses local value global product. Sekarang nomor 4, program sederhana untuk implementasi tentang simple dead block, yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kode programnya. Include IOStream, artinya library untuk input atau output standar.
Kemudian include direct artinya library untuk operasi-operasi direct. Kemudian include mutex artinya library untuk operasi mutex. Kemudian std mutex 1, mutex 2 artinya deklarasi dua objek mutex untuk menggambarkan dua sumber daya yang dapat diakses oleh dua proses. Yang berikut, fungsi proses 1 dan proses 2 mewakili dua proses yang dapat berjalan secara konkuren. Setiap fungsi ini menggunakan dua mutex. Yang berikut lagi, std loop artinya mengunci mutex 1 untuk proses saat ini. Kemudian stdis artinya simulasi proses bekerja pada sumber daya. Kemudian std loop artinya mengunci mutex 2 setelah proses selesai bekerja pada sumber daya yang memerlukan mutex 1. Kemudian yang berikut std.read artinya membuat dua read yang menjalankan fungsi proses 1 dan proses 2. Yang berikut lagi t1.join dan t2.join artinya menunggu kedua read selesai. Nah, untuk programnya di sini kita kembali ke kode blok, kemudian klik kanan, close project, kemudian kita ke file, lalu open. Nah, di sini kita buka project yang keempat yaitu UAS 4, lalu pilih open. Nah, di sini langsung saja kita running, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Proses 1 locate mutex 1, proses 2 locate mutex 2. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5 yaitu yang dimaksud dengan topologi kartesian dalam implementasi virtual topologi, yaitu yang pertama, topologi kartesian dalam konteks implementasi virtual topologi mengacu pada cara mengatur atau menyusun sumber daya komputasi, jaringan atau elemen virtual dalam suatu sistem berdasarkan koordinat kartesian. Koordinat kartesian adalah sistem koordinat matematika yang menggunakan sumbu X dan sumbu Y untuk menentukan posisi suatu titik dalam ruang dua dimensi. Dalam implementasi virtual topologi, ide ini diterapkan untuk mengorganisir atau mengatur sumber daya virtual dalam suatu lingkungan. Yang kedua adalah dalam konteks jaringan atau sistem komputasi, topologi kartesian dapat digunakan untuk menyusun elemen-elemen virtual seperti server, switch, atau node lainnya dalam hubungan geometris yang terdefinisi. Koordinat kartesian dapat digunakan untuk menentukan lokasi relatif antara elemen-elemen tersebut. Misalnya, elemen-elemen mungkin diatur dalam bentuk grid, dan setiap elemen dapat memiliki koordinat untuk dalam grid tersebut. Sekian dari video tutorial saya. Mohon maaf jika dalam video saya ada kata yang kurang. Sekian dan terima kasih.